Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan Junior 01 Channel. Saudara dalam Tuhan, buat saudara yang mungkin saat ini sedang sibuk, mungkin saat ini banyak kegiatan, atau saudara sedang santai, saudara mohon luangkan waktu saudara sejenak menonton video berikut, di mana di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah penderitaan, Tuhan menyatakan kuasanya yang begitu dahsyat. Saudara, saya percaya video berikut pastinya memberkati hidup saudara. Saat kegelapan mencoba mengambil alih gereja di India, terang terus bersinar ke sudut-sudut terjauh negara itu. Sejak Perdana Menteri Modi mengambil alih kekuasaan, gereja di India semakin menjadi target kekerasan ekstremis Hindu. Agenda radikal Modi untuk menjadikan India sebagai negara Hindu memicu penganiayaan yang sudah berkembang terhadap orang-orang Kristen. Beberapa faktor secara historis mendorong penganiayaan terhadap gereja di India, tetapi kekuatan terkuat yang mendorong kebencian anti-Kristen di negara ini adalah dampak spiritual dan peperangan. Salah satu kekuatan pendorong terbesar untuk penganiayaan berasal dari Hindutva, sebuah ideologi yang menganggap semua agama lain selain Hindu sebagai agama asing. Karena itu, semua agama lain dipandang sebagai ancaman bagi gagasan inti Hindutva untuk menjadikan India sebagai negara Hindu saja. Ideologi ini bermanifestasi dalam berbagai bentuk, penganiayaan dalam politik, budaya, dan ekonomi. Pada akhirnya, itu memanifestasikan secara spiritual dalam menargetkan orang Kristen secara langsung. Orang-orang Hindu dari kasta atas yang menganut Hindutva khawatir tentang orang-orang Hindu dari kasta yang lebih rendah yang pindah ke Kristen, mengurangi benteng politik Hinduisme. Hindu akan menjadi minoritas di India. Ekstremis Hindu melihat pertumbuhan pesat kekristenan sebagai ancaman keamanan nasional langsung. Nasionalis Hindu menggunakan cerita palsu tentang konversi massal orang Hindu ke Kristen untuk melanggengkan ketakutan di seluruh India. Kisah-kisah palsu ini seringkali mendasari dan memperkuat pengesahan undang-undang anti konversi tingkat negara bagian. Sekarang dibukukan di 29 negara bagian di India. Indikator menunjukkan bahwa komunitas Kristen lebih baik dalam hal pendidikan dan akses medis sebagai hasil dari misionaris yang memulai sekolah dan klinik medis. Pemberdayaan agama Kristen membawa serta rasa identitas dan kehidupan baru bagi orang-orang India. Ketika kekristenan menyebar ke seluruh India, itu merupakan ancaman langsung bagi kerajaan kegelapan yang berusaha membuat orang-orang tetap terikat pada dewa-dewa palsu dan cara hidup yang tidak menawarkan harapan keselamatan. Pesan Yesus dalam Injil adalah untuk membebaskan para tawanan dari belenggu rohani. Namun, ketika penganiayaan meningkat dan kekuatan kegelapan mendorong gereja, gereja akan semakin bertumbuh. Meskipun kekristenan adalah antitesis dari norma-norma tradisional Hindu, penganiayaan telah menghasilkan gereja yang lebih kuat dari waktu ke waktu. Pembebasan dari belenggu spiritual melalui Injil Yesus dibawa ke India oleh Rasul Thomas pada abad pertama, dan sejak saat itu iblis telah bekerja keras untuk menghentikan penyebarannya di India. Baik saudara dalam Tuhan, itu videonya, dan kita sudah melihat dan mendengarkan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di India sana. Nah saudara, apa yang mereka alami ini ya sungguh luar biasa. Walaupun di tengah-tengah penderitaan, walaupun di tengah-tengah kesusahan hati, Tuhan tetap menunjukkan kuasanya yang dahsyat, di mana semakin hari kekristenan semakin berkembang. Nah saudara dalam Tuhan, mengikut Tuhan memang tidak semudah membalikkan tangan. Bukan berarti kalau kita mengikut Tuhan maka kita bebas dari segala persoalan, kita bebas dari segala penganiayaan atau penindasan. Nah saudara dalam Tuhan tidak demikian, karena Yesus sendiri berpesan kepada kita,
Jika kita mau mengikut Tuhan, kita harus memikul salib kita dan mengikut Tuhan. Jadi ada salib yang harus kita pikul, ada beban yang harus kita pikul ketika kita mengikut Tuhan. Namun saudara dalam Tuhan, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, tentu kita hidup di dalam Tuhan tidak sia-sia adanya. Ya, sebagaimana firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12, ya, di sana 3 ayat yang menghibur kita dalam kesusahan, dalam penderitaan yang kita alami selama kita hidup di dunia ini dan juga selama kita hidup mengikut Kristus. Dan upah apa yang kita dapat mengikut Tuhan? Saya bacakan di dalam Matius pasal 5 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, saudara dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita yang mengikut Tuhan, kita yang setia kepada Kristus, tentunya hidup kita tidak sia-sia. Mungkin di dunia ini kita mengalami berbagai penderitaan, tetapi ingat bahwa kitalah yang menjadi ahli waris kerajaan sorga kelak. Ya, sorga yang setelah disediakan Tuhan menjadi bagian kita, menjadi milik kita, dan di dalam sorga kita mengalami sukacita dan sejahtera yang kekal adanya. Dan di sana tidak ada lagi yang namanya penderitaan, tidak ada lagi yang namanya susah, tidak ada lagi yang namanya kesengsaraan. Yang ada hanya kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi mari kita tetap setia mengikut Tuhan, mari kita tetap berserah kepada Tuhan apapun yang diperhadapkan dengan kita hari-hari ini. Mari kita tetap memuliakan Tuhan, dan mari kita tetap percaya bahwa di waktunya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita, sehingga kita menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Kiranya video singkat ini memberkati kita, dan saya Junior 01 channel undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.